Ya, Anda kembali bersama kami di Ayu Siang, pemirsa. Ini adalah situasi di puncak arus balik Lebaran 2024, tepatnya di Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Dan memasuki puncak arus balik Lebaran ini, volume kendaraan di Pelabuhan Bakauheni, Lampung masih terpantau ramai lancar. Pihak SDP menyebut puncak arus balik Lebaran di Pelabuhan Bakauheni, Lampung akan terjadi mulai hari ini dan esok hari. Namun hingga kini jumlah volume kendaraan belum mengalami peningkatan secara signifikan. Hal ini dimanfaatkan sejumlah pemudik berangkat lebih awal untuk menghindari cuaca panas dan kepadatan kendaraan saat menuju ke pelabuhan. Hingga kini jumlah volume kendaraan di Pelabuhan Bakauheni, Lampung terus meningkat di momen puncak arus balik Lebaran. Pemirsa, sementara itu arus lalu lintas di kawasan Lingkar Gentong pada Minggu pagi ini mulai ramai para pemudik yang akan kembali ke Jakarta. Sejak pagi, jumlah kendaraan mulai meningkat dengan banyaknya kendaraan dari arah Jawa Tengah menuju kawasan Bandung dan Jakarta. Kendaraan yang melintas didominasi oleh sepeda motor serta mobil pribadi dan juga bus antar kota. Arus balik Lebaran di jalur selatan mulai mengalir sejak Sabtu malam dan puncaknya diperkirakan terjadi pada Senin besok. Polisi akan menerapkan rekayasa arus lalu lintas jika terjadi kepadatan, khususnya di kawasan rawan macet seperti di Simpang 3 Sumantri, Tanjakan Gentong, Simpang Malangbong, Pasar Lewo, dan Pasar Limbangan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi lebih lanjut terkait dengan arus lalu lintas di sejumlah daerah, kita terhubung dengan sejumlah rekan kami. Ada Salam Rahmat di Pelabuhan Bakauheni dan juga Muhammad Zulhilmi di Lingkar Gentong. Kita ke Salam Rahmat terlebih dahulu. Salam, bagaimana kondisi arus balik di Pelabuhan Bakauheni di siang hari ini? Baik, selamat siang Bre, Arlista dan juga pemirsa. Untuk situasi terkini arus lalu lintas di kawasan Pelabuhan Bakauheni, Lampung ini masih terpantau ramai lancar, di mana untuk saat ini berbeda situasinya kalau kita bandingkan pada malam hari tadi yang memang sempat terjadi adanya peningkatan jumlah volume kendaraan, di mana dari pihak SDP ini sendiri juga menyebut bahwasanya untuk puncak arus balik Lebaran 2024 di Pelabuhan Bakauheni, Lampung ini akan terjadi pada hari ini dan juga hari esok. Namun hingga kini tren peningkatan jumlah volume kendaraan ini belum mencapai puncaknya, lantaran diprediksi bahwa peningkatan jumlah volume kendaraan ini akan terjadi pada malam hari karena mengingat dari pemudik sendiri ini memang sengaja memilih melakukan perjalanan mudiknya di malam hari atau juga di waktu gelap untuk menghindari panas terik matahari dan juga antrian kendaraan yang cukup panjang. Bahkan dari pihak SDP ini juga sejatinya menghimbau kepada para pemudik agar melakukan pemesanan tiket secara online dari jauh-jauh hari begitu maksimal di H-1 agar nantinya tidak terjadi adanya penumpukan kendaraan yang mengakibatkan adanya antrian panjang kendaraan. Karena dari kasus beberapa hari yang lalu seperti di Pelabuhan Merak ataupun juga di Pelabuhan Bakauheni ini juga dinyatakan bahwasanya tren peningkatan jumlah volume kendaraan terjadinya adanya banyaknya pengendara atau juga pemudik yang belum memiliki tiket sehingga terjadi adanya antrian kendaraan yang cukup panjang mengular ke belakang hingga berkilo-kilometer yang terjadi di Pelabuhan Merak, Banten beberapa waktu yang lalu. Dan sejatinya untuk juga mengurai kemacetan yang ada, rencananya penerapan rekayasa lalu lintas dengan menggunakan skema sistem delaying system ini akan diberlakukan secara situasional jika nantinya mulai terlihat adanya kepadatan atau juga penumpukan kendaraan yang nantinya titik-titik untuk dilakukannya delaying system ini akan ditentukan begitu di rest area di sepanjang jalan tol Bakauheni Terbanggi Besar dan juga di jalur arteri timur dan juga di jalur arteri tengah. Pram, Arista. Ya, dari Pelabuhan Bakauheni kita ke Lingkar Gentong Tasikmalaya, ada rekan Muhammad Zulhilmi di sana. Hilmi, seperti apa lalu lintas di Lingkar Gentong siang hari ini?
Ya, Bre, Arlisa dan juga pemirsa, untuk saat ini arus lalu lintas di kawasan Lingkar Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat seperti yang terlihat di belakang kami, saat ini terjadi ketersendatan dari arah Jawa Tengah menuju ke kawasan Bandung, Jakarta dan juga sekitarnya. Dan memang jika kami melihat ketersendatan ini dikarenakan adanya tanjakan di beberapa meter ke depan sehingga membuat beberapa kendaraan baik itu mobil pribadi ataupun bus antar kota antar provinsi ini harus memperlambat laju kendaraannya karena adanya tanjakan, karena beresiko jika nantinya dilalui dengan kecepatan tinggi. Namun biasanya untuk mencegah kepadatan yang terjadi di sepanjang jalur Lingkar Gentong Tasikmalaya Jawa Barat ini, Polres Tasikmalaya Kota akan menerapkan sistem rekayasa arus lalu lintas satu arah, yang mana hal itu telah dilakukan sejak Sabtu 13 April 2024, yang mana kemarin merupakan hari pertama arus balik Lebaran 2024 di kawasan Lingkar Gentong Tasikmalaya Jawa Barat ini. Dan memang untuk nantinya jika terjadi kepadatan di kawasan Lingkar Gentong ini, kendaraan yang berasal dari arah Jawa Tengah dan juga Ciamis nantinya akan dialihkan menuju ke Jalan Singaparna. Jadi untuk jika nantinya terjadi kepadatan di sini, nanti kendaraan yang berasal dari Jawa Tengah dan juga Singaparna, maksud kami dari Ciamis, akan dialihkan menuju ke Singaparna. Dan memang untuk puncak arus balik Lebaran 2024 di kawasan Lingkar Gentong Tasikmalaya Jawa Barat ini telah terjadi sejak Sabtu kemarin, yang bahkan Polres Tasikmalaya Kota ini telah melakukan rekayasa arus lalu lintas sebanyak 4 kali, yang mana rekayasa arus lalu lintas satu arah tersebut dilakukan secara sepenggal, yakni hanya berada di titik-titik yang terjadi kemacetan seperti yang terjadi semalam, terjadi kepadatan di kawasan Tanjakan Gentong menuju ke kawasan Malangbong, sehingga polisi menerapkan rekayasa arus lalu lintas satu arah. Dan kami terus mengimbau kepada Anda yang ingin melakukan perjalanan arus balik, baik itu dari arah Jawa Tengah menuju ke kawasan Bandung dan juga sekitarnya, untuk tetap berhati-hati dan juga fokus terutama ketika melintasi kawasan Lingkar Gentong Tasikmalaya Jawa Barat ini, karena memang lintasan ini sedikit curam, berliku dan juga berbukit, sehingga membutuhkan konsentrasi yang tinggi. Terlebih untuk saat ini kota Tasikmalaya sering diguyur hujan ketika sore hari hingga menjelang malam. Demikian Bre dan juga Lista. Ya, baik, terima kasih Muhammad Sulhilmi dari Lingkar Gentong Tasikmalaya. Sebelumnya ada rekan Salam Rahmat dari Pelabuhan Bakauheni Lampung. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Pemirsa, perjalanan arus balik mulai terjadi. Tingginya volume kendaraan di masa arus balik ini akan memakan waktu perjalanan lebih lama dan melelahkan. Selain memastikan kelayakan kendaraan, kondisi tubuh yang fit juga penting dalam melakukan perjalanan agar lancar dan aman. Pemirsa, masyarakat sudah memulai melakukan perjalanan arus balik 2024 menuju Jakarta dan sekitarnya. Arus balik diprediksi akan padat seperti arus mudik. Kemudian perjalanan yang panjang dan ramai ini tentunya membuat tubuh lelah dan mudah mengantuk. Jangan ragu untuk beristirahat di rest area terdekat. Lalu apa saja tips agar Anda dalam perjalanan ini lancar dan aman? Yuk kita tanya salah satu pemudik yang ada di rest area 62B Tol Jakarta Cikampek. Halo Mas, Mbak. Halo, dengan Mbak siapa dan mau kemana? Saya Sofia, ini suami saya Faisal. Kita kemarin habis mudik dari Kendal, terus sekarang lagi berjalanan arus balik ke Jakarta. Kemudian tadi ada kendala gak dalam perjalanannya? Lumayan macet ya, jadi saya mudah lelah sama ngantuk nih, makanya kita mampir dulu ke rest area. Oke, ini apa yang perlu dipersiapkan agar perjalanan aman dan lancar? Yang pastinya itu kendaraannya itu sendiri ya, jadi kondisi kendaraan itu harus benar-benar baik agar aman selama perjalanan. Dan yang kedua itu pastinya kita harus jaga kondisi tubuh sendiri, jadi tubuh itu harus sehat. Nah makanya selama pas di rest area ini saya selalu stok le mineral untuk stok di perjalanan gitu. Kenapa memilih air mineral ini? Baik, kenapa saya pilih le mineral? Kenapa? Karena le mineral ini sudah aman. Kenapa? Karena le mineral ini sudah ada segelnya. Segel le mineral ini karena sudah disegel, jadi kotoran dan debu ataupun kuman nggak akan masuk ke dalam.
gitu. Oke, baik, artinya sudah dipersiapkan begitu ya semuanya. Terima kasih Mas dan juga Mbak. Nah, pemirsa, itulah tips perjalanan. Pastikan kendaraan Anda dalam kondisi baik dan yang paling penting adalah kondisi tubuh Anda yang sehat dan penuhi kebutuhan mineral dengan meminum air mineral yang ada segelnya di kemasannya untuk terjamin kebersihannya. Dari Karawang, Dilamia Ulian, Novandu Kusuma, iNews melaporkan.